Ya. Kemudian kalian kalikan dari langkah ketiga menuju langkah keempat, kalian kalikan E pangkat X dengan yang ada di dalam kurung, sehingga nanti akan menghasilkan silakan kalian ingat apa lagi namanya ini, aturan eksponensial. Perkalian jika bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya kalian jumlahkan. Nah, sehingga menghasilkan antara perkalian E pangkat X dengan yang di dalam kurung menghasilkan E pangkat 4X dikurang 3E pangkat 3X ditambah 3E pangkat 2X dikurang 2 dikurang E pangkat X. Nah, setelah itu buatlah fungsi pembangkitnya dalam bentuk sigma, ya, dalam bentuk sigmanya. Nah, tapi yang polanya kalian ikuti dari yang langkah keempat. Untuk menuju ke langkah kelima, ya, polanya sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga. Jadi R ini bisa berubah menjadi N atau apapun itu, tergantung soal yang diberikan. Kalau di soal itu R sama barisan kuartener R angka, ya, sehingga R sama sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga. Ambil pangkatnya 4X, pangkat R per R faktorial. Ini adalah bentuk dari fungsi pembangkit permutasinya. Kemudian dikurang 3, ya. 3 ini koefisien dari E pangkat 3E pangkat 3X. Jadi 3 dikalikan dengan sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga. 3X pangkat R per R faktorial ditambah 3 lagi dikali R sama dengan 0 sampai tak hingga dari 2X pangkat R per R faktorial dikurang sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga dari X pangkat R per R faktorial, karena koefisien dari ini adalah negatif 1 atau 1. Nah, sehingga berdasarkan bentuk fungsi pembangkit yang dalam bentuk sigma ini, kalian lihat lagi proposisi 242, ya, di mana di situ proposisi 242 pokok intinya menyatakan adalah banyaknya barisan itu adalah koefisien dari X pangkat R per R faktorial dalam Px. Nah, kalau di proposisi itu kalau tidak salah koefisien dari X pangkat K per K faktorial itu tidak mengubah K ataupun R, itu sama saja, hanya disesuaikan saja dengan soal. Sehingga kalau dilihat koefisien dari fungsi pembangkitnya itu adalah 4 pangkat R, ya, ini 4X pangkat R ini kan dalam kurung, berarti 4-nya berpangkat R, X-nya juga berpangkat R. Berarti 4 pangkat R itu adalah koefisien dari X pangkat R per R faktorial dan seterusnya sampai dengan dikurang 1. Nah, bentuk lebih sederhananya lagi, 4 pangkat R dikurang 3 pangkat 1 tambah R, karena bilangan pokoknya sama 3 dan 3, sehingga pangkatnya dijumlahkan. Kemudian ditambah 3 kali 2 pangkat R dikurang 1. Sehingga kesimpulannya adalah banyaknya barisan kuartener R angka, ya, banyaknya cara menyusun barisan kuartener R angka yang memuat paling sedikit 1,1, paling sedikit 1,2 dan paling sedikit 1,3 itu adalah 4 pangkat R dikurang 3 pangkat 1 tambah R ditambah 3 kali 2 pangkat R dikurang 1, ya, dimana R-nya ini kalau kalian mau membuktikan dengan bilangan, R-nya ini bisa dimulai dari 0 karena R-nya sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Jadi kalau R-nya 0 berarti 4 pangkat 0, 3 pangkat 1 tambah 0 tambah 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 0 kurang 1. Silakan kalian coba seperti itu. R-nya dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Berapapun hasilnya berarti itu adalah caranya. Baik, saya harapkan kalian bisa memahami contoh soal nomor 1. Dan sekarang kita akan lanjut pada contoh soal nomor 2, di mana soalnya adalah ada berapa barisan biner R angka yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak genap pula. Seperti kalian ketahui bahwa barisan biner itu hanya ada 2, yaitu 0 dan 1. Baik, sekarang kita akan coba membahas soal contoh nomor 2, ya. Nah, ini
contoh soal nomor 2, 0 dan 1 itu muncul sebanyak genap ya. Syaratnya adalah 0 dan 1 muncul sebanyak genap dan barisan biner itu hanya ada 2, 0 dan 1. Sehingga langsung saja kita buat PX-nya ya. Karena dikatakan muncul sebanyak genap, silahkan lihat proposisi 2, 4, 3 nomor 2 ya. Proposisi 2, 4, 3 nomor 2. Sehingga PX-nya 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X pangkat 6 per 6 faktorial ditambah dan seterusnya pangkat 2 karena bilangan binernya ada 2, 0 dan 1 sehingga dipangkatkan 2. Nah kemudian kalian bisa mengubah barisan PX-nya ini ke dalam bentuk fungsi pembangkit berdasarkan proposisi 2, 4, 3 nomor 2 bentuk di atas ya. Pada langkah nomor 1 bentuk fungsi pembangkitnya adalah pada baris kedua E pangkat X tambah E pangkat negatif X per 2 pangkat 2. Nah selanjutnya langkah ketiga kalian bisa menjabarkan E pangkat X tambah E pangkat negatif X per 2 pangkat 2 itu dijabarkan, dipangkat 2 kan. Silakan nanti kalian coba hitung ya. Coba hitung kalau dipangkat 2 kan itu akan menghasilkan pada langkah ketiga ya. Nah kemudian untuk kalau kita lihat langkah ketiga ya, langkah ketiga ini tidak ada dalam bentuk proposisi manapun yang bentuknya itu per 4, tidak ada ya, proposisi manapun tidak ada yang bentuknya per 4. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut ya, untuk mengatasi hal tersebut bisa bentuk ketiga ini, langkah ketiga diubah menjadi bentuk pada langkah kelima ya. Ini seperti difaktorkan gitu, bentuknya beda tapi nilainya sama antara langkah ketiga dan langkah keempat. Nah kalau kalian bisa kalian coba hitung apakah sama hasilnya atau bentuknya dari langkah ketiga dan keempat. 1/2 kalikan masuk dulu dengan yang ada di dalam kurung, setelah dikalikan kalian jumlahkan dengan 1/2, itu akan menghasilkan sama bentuknya dengan langkah yang ketiga. Kenapa ditambahkan dengan 1/2 ya, kenapa harus ditambahkan dengan 1/2? Supaya bisa menambahkan tambah 2-nya ini yang di langkah 3. Baik, semoga kalian bisa memahaminya. Dan sekarang untuk langkah ke 1, 2, 3, 4, 5, langkah kelima 1/2 kalian ikuti polanya dari langkah keempat. E pangkat 2X tambah E pangkat negatif X per 2 ubah ke dalam bentuk barisan ya, sebuah barisan eksponensial ya, barisan eksponensial. Jadi 1 ditambah 2X pangkat 2 per 2 faktorial. Kenapa kita menggunakan 2X? Karena pangkat yang di atas adalah 2X ya. Sebenarnya ada negatif 2X juga karena ini adalah perintah muncul genap. Jadi kalau negatif dipangkatkan dengan negatif berapapun dipangkatkan dengan bilangan genap akan menghasilkan positif juga. Sehingga untuk barisan eksponensialnya jadi 1 ditambah 2x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 2x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 2x pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya ditambah dengan 1/2. Nah setelah itu kalian bisa mengubah ya, bisa mengubah 1/2 ini kalian sendiri-sendirikan. 1/2 tetap, yang di dalam kurung bisa kalian ubah koefisien dengan eksponensialnya, pangkat eksponensialnya sendiri. Jadi 1 ditambah 2 pangkat 2 kali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 2 pangkat 4, karena ini di dalam kurung ya, sehingga 2 juga dipangkatkan dengan 4, X nya juga dipangkatkan dengan 4, dan seterusnya. Tentunya kalian paham kalau yang model seperti ini. Kemudian ditambah dengan 1/2. Nah setelah diubah koefisien dan bentuk eksponensialnya disendirikan, kemudian kita kalikan 1/2 dengan yang ada di dalam kurung. Jadi 1/2 kali 1 1/2, 1/2 kali 2 pangkat 2 itu 4/2, 2 atau 2 pangkat 1. Kemudian bentuk eksponensialnya tetap, yang dikalikan adalah 1/2 dengan koefisiennya. Silakan kalian coba ya. Kemudian 1/2 dikali 2 pangkat 4 itu 16, 16 bagi 2 8. Nah 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, dan seterusnya 1/2 kali 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 5.
ya, dan seterusnya.